Ayo pertanyaan berikutnya, bentukan pada seluruh lapangan pandang ini. Nah, oke, tahu ini bentukan apa? Apa? Bentukan seluruh lapangan. Kayaknya nama saya Ini gratis. Kak yang mari ujian CPT. Kak yang mari CPT. Bukan ini ya, septum nasi. Demi iya mari ujian CPT. Septum nasi ya. Di bagian bawahnya ini ada mukosa yang berbeda ya. Nah, ini ada fila olfaktoria. Berarti ini mukosa mukosa olfaktoria. Ya, ini fila olfaktoria ya. Kalau yang atas ini mungkin mukosa respirasi. Ya, nanti epitelnya berbeda kan ya. Oke, kita lihat ya. Lumen yang ditunjuk oleh ini tanda mana ini? Apa ini? Ada lumen ya, berada di dekat sana. Ada yang tahu namanya apa? Sinus venosus. Ya, sinus venosus ya, pembuluh darah ya yang berada di sana. Ini ciri khas daripada tulang-tulang rawan ya. Tulang rawan hialin pada septum nasi. Rawan hialin ini. Oke, pada mukosa apa? Olfaktori. Ciri khasnya kan dilihat dari ujung sini, tapi kalau kalian kesusahan melihat ujungnya pembesarannya 10, lihat aja ini ya. Salah satu ciri khasnya ada satu bentuk massa yang merah gitu ya. Ini adalah fila olfaktoria untuk saraf ya, untuk menghantarkan pembauan ya. Oke. Terus berikutnya, nah ini bentukan apa yang ditunjuk? Ya ini fila olfaktoria. Ya. Ini epitel mukosa dari olfaktoria. Ini bulat-bulat ini adalah kelenjar Bowman. Ya, yang bulat-bulat ini adalah kelenjar Bowman untuk melumasi bagian permukaan sini yang bulat-bulat. Sedangkan yang seperti ruangan putih-putih bulat-bulat itu adalah sinus venosus. Nah, berikutnya tonjolan tujuh adalah apa? Seluruh tonjolan ini disebut dengan concha nasalis. Ya, concha nasalis. Kalau kalian lihat di hidung kalian kan ada yang nonjol-nonjol tuh ya. Kan di anatomi kita kemarin belajarnya ada 3 ya concha nasalis ya. Concha nasi superior, medius dan inferior. Ya, kalau di ISO nggak bisa kita bedakan mana yang anterior mana yang point. Dia ada concha nasi concha nasalis. Ya, concha nasalis. Nah, di tengah-tengahnya ini ada tulang yang akan berada di tengahnya, makanya kenapa dia punya tonjolan begitu. Tulang ini disebut dengan turbinat bone. Ya, di sini disebut dengan turbinat bone. Nah, kemudian di sini ada sama juga seperti sebelumnya tadi namanya. Kalau di septum nasi namanya apa tadi? Yang bulat-bulat kosong ini sinus venosus. Tapi kalau di sini namanya adalah flexus venosus, sama saja. Bedanya tadi sinus lebih kecil, ini lebih besar, namanya flexus venosus. Sama, isinya pembuluh darah juga. Ya, di sini akan membesar, bisa mengecil, bisa membesar tergantung isinya. Kalau udaranya dingin, dia akan membesar. Ya, dia akan membesar, akan mengisi dengan darah, maka kita akan jadi hangat. Kalau dia panas, dia akan mengecil, ya, sehingga akan membuat kita bisa kontanya akan mengecil dan udara lebih lebih bisa masuk. Intinya ya tidak begitu dingin ya, karena kan udah diatur dari suhu atmosfer ya. Nah, itu gunanya sinus flexus venosus ya. Ini bebek ini concha. Nah, ini sering keluar hujan juga plus dengan turbinat bone-nya, biasanya sering keluar ya, turbinat bone. Nah, kemudian jaringan sekitarnya ya, jaringan-jaringan di sini disebut dengan jaringan erektil ya, karena mampu untuk membesar dan mengecil tergantung isi daripada flexus venosus tadi. Ini nama jaringan sekitarnya. Ini kelenjar-kelenjarnya juga banyak ya. Kelenjar Bowman-nya juga dari sini. Sel-sel goblet mah yang putih-putih ini bulat-bulat itu adalah kelenjar Bowman juga ya. Sorry, bukan kelenjar seromucus. Kelenjar seromucus yang bulat-bulat ini.
jaringan sekitar nama jaringan erektil, yang putih-putih ini sel goblet. Oke, berikutnya, nah bentuk kamera ini adalah sama persis seperti tadi, turbinat bone, ya. Oke, pada mukosa apa? Respiratory, betul, karena ada putih-putih ini goblet. Ya, kalau ada goblet sudah pasti dia adalah respiratory. Ya. Kalau dia tidak ada gobletnya, berarti itu adalah kemungkinan adalah mukosa olfaktori pembawanya. Oke, itu bentuk. Berikutnya seluruh bentukan yang tampak oleh dilapisi oleh mukosa. Mukosa apa pertanyaannya? Seluruh bentukan yang tampak adalah sama. Turbinat bone, concha nasalis, dilapisi oleh permukaan mukosa respiratory, ya, karena ada gobletnya di sini, ya, respiratory. Berikutnya, sediaan apa ini? Kita lihat apa sediaan apa ini. Ini ada epitel berlapis pipi, laring, ya, laring. Iya, ini ada kelenjar ini. Berarti laring, ya? Iya, laring bisa jadi. Apa ya? Iya, laring. Tapi laring ada dua mukosa. Salah konco. Tuh keluar sumpah. Laring itu dua mukosa, kamu tahu ya? Saya ingatkan kalian baru belajar, saya lupa. Saya lupa membaca respirasi. Ini ada kelenjar yang di bawahnya. Laring itu ada dua permukaan, seingat saya. Permukaan yang apa? Permukaan yang apa? Yang ada. Kalau kita punya bukunya kali lah. Ada buku, ada buku yang pinjam ibu buku yang diktatnya juga, yang punya owner ya. Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Boleh baca. Masih PT orangnya. Pakai uangnya buka ini. Buka ini kan di PT mana? Tak coret. Sendiri uang gitu. Lek ngene iki padha dipethik mana. Itu mikroskop itu. Bakal cherry. Kan mobil cherry. Itu ngocok. Mobil cherry. Mobil cherry apa? Di derek. Tunggu sono. Oh iya awas di sini. Stres. Satu berubah. Pasang isi kendor. Iya. Iya. Epiglottis. Enggak budget itu enggak Gede. Laring itu nanti yang ini. Nah, ini laring. Ini adalah epiglottis. Nah, ya. Ini epiglottis. Nah, epiglottis itu memiliki dua permukaan. Ada permukaan yang laringeal, ada permukaan yang faringeal. Nah, itu yang benar ya. Nah, kalau permukaan yang laringeal, dia mengarah ke arah laring, ya. Itu adalah yang epitelnya adalah berlapis pipi, ya. Ini berlapis pipi, ya, berlapis pipi. Tidak memiliki papil propria dan tidak memiliki kelenjar. Nah, ini kelenjarnya di bawah, ya. Sedangkan ini berarti adalah sediaan laring, epiglottis yang bagian laringeal. Sedangkan yang ini adalah epiglottis yang bagian faringeal, karena ditandai dengan epitel berlapis pipih yang tebal dengan propria papil. Jangan apa itu? Kelenjarnya sedikit. Kelenjarnya nggak ada di sini ya, nggak ada kelenjarnya. Oke, susah ya. Kita nggak boleh sediaan epiglottis ya. Oke, lanjut saja. Ini juga sama ya,
ventriculus juga ini, nggak ada kelenjarnya. Nah, ini berarti yang pars paringnya. Balik aja. Oke, berikutnya ini tonjolan yang ditunjuk adalah ketika vokalis. Tahu dari mana vokalis? Jumil. Hah? Tahu dari mana? Atau ini? Nah ini. Yang mana? Yang warna merah apa? Ketika vokalis. Yang warna biru? Ventriculus. Yang kebalik. Kebalik. Kebalik atau benar? Balik. Yang biru vokalis, yang merah ventricularis. Enggak, yang benar yang awal. Yang merah adalah vokalis, yang biru adalah ventricularis. Ciri khas vokalis satu, epitelnya berlapis pipi, ya. Ada muskulusnya biasa di sini. Ini kalau ya, ada benar ya? Ini muskulus vokalis. Kalau ventricularis ciri khasnya epitelnya berlapis, berderet silindris, ya. Nah, ditanya dengan adanya banyak kelenjar, ini kelenjarnya. Berarti adalah plica ventricularis, ini plica vokalis. Di tengah-tengahnya di sana namanya adalah ventriculus morgagni, ya, ventriculus morgagni, ya. Oke, berarti ini apa tadi? Plica vokalis. Ini kemungkinan ventricularis. Sudah kelihatan ya, tapi ini kan bersebelahan. Ini baru adalah celahnya adalah ventriculus morgagni. Ini kita punya sediaannya, ini sering keluar ujian. Oh, sediaannya apa? Trakea, kok trakea ya? Epidrotis, lari. Stres. Saya ikutin lagi. FOMO. Ya, saya sarapan. Oke, lanjut. Berikutnya adalah ciri khasnya. Ini ada tulang rawan di tengah-tengah begini besar. Di sini ada sesuatu yang unik. Di sini lumennya. Kira-kira apa ini sebenarnya apa? Trakea, betul. Kalau gitu ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Nah, baru Kamis kemarin kita kuliahkan, praktikumkan. Apa ini? Masa nggak ada familiar dengan kemarin ini kan? Enggak, bentukan apa ini? Sediaan apa langsung lah? Kira-kira apa ini? Iya betul, tiroid. Nah ini koloid nih kan? Ingat nggak koloid ada sel-sel apa? Folikel kan? Parafolikuler. Cuma ada kelihatan selnya, tapi kelihatan koloidnya banyak. Ya kan? Berarti ini koloid itu hanya dua yang memiliki. Satu adalah si tiroid, kedua adalah hipofisis. Ya, hipofisis pun hanya dikit, ya kan? Yang satu dua. Kalau dia banyak begini koloidnya, berarti ini adalah tiroid. Dan sesuai anatominya kan trakea itu dekat dengan tiroid kan? Kalau dipotong ya. Nah, ini adalah tiroid. Nah, ciri khasnya tiroid ya. Kenapa trakea itu perlu dari tiroid? Karena kalau tidak ada tiroidnya, itu kemungkinan adalah bronkus ya ekstra pulmonari. Ya, bronkus ekstra pulmonari ya. Nah, kalau ada tiroidnya, berarti kita pastikan ini adalah trakea. Ya. Berarti tulang rawan hialin ya. Ini epitel kaldera silindrisnya dengan kinosidia dengan sel gobletnya. Ini adalah sediaan trakea. Oke, berikutnya ini apa? Lumen dari apa? Lumen dari sama. trakea. Apa ini? Trakea. Artinya tiroid. Gampang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini adalah kalau paru itu sediaan. Pertanyaannya kalau paru-paru itu sediaan apa? Jawabannya adalah paru-paru. Kenapa paru-paru? Karena dia ada ruang-ruang kosong yang banyak seperti sarang ini. Ini adalah gambar dari alveoli. Berarti sudah pasti sediaannya adalah paru. Tapi pertanyaannya adalah lumen apa yang ditunjuk? Bronkus intrapulmonari. Tadi masih ingat saya sebutkan tadi ada bronkus extrapulmonari yang itu saling bersinggungan dengan trakea. Kalau nggak ada tiroid berarti namanya bronkus extrapulmonari. Intinya apa? Ekstra berarti di luar dari pulmona. Berarti seperti tadi yang ini, kalian bayangin saja ini nggak ada, cuma yang ada ini saja dengan ada ininya. Berarti ini adalah bronkus extrapulmonari. Karena apa? Di sini sediaannya bukan bukan paru-paru, tapi mungkin jaringan ikat sekitarnya saja ya. Kalau ini adalah paru-paru, tadi sebutkan berarti ini adalah bronkus intrapulmonari. Apa kemarin tadi jelasin Dr. Bambang ciri khasnya bronkus intrapulmonari?
ya terdapat tulang rawan hialin berbentuk pulau. Ini satu, ini dua, ini tiga, jadi kepecah-pecah. Kalau tadi kan bentuknya seperti seperti U begitu ya, tapal kuda. Kalau ini kepecah-pecah. Ya. Oke, ini bronkus intrapulmonari. Ya. Berikutnya lumen pada panah biru. Nah, ini sedang ada lumen pada hitam dulu lah. Ini apa? Lumen pada panah hitam. Ini sama dengan bronkus intrapulmonari itu ya. Nah, ini gambaran tulang rawan hialinnya ya, yang terpecah seperti pulau-pulau. Ini satu dua, ini juga di satu di bagian lain. Ini bronkus sebelahnya. Pertanyaan berikutnya, panah warna biru. Bahagia pokoknya dipecah. Kenapa? Nah, apa? Arteri, cabang arteri pulmonari. Ya, cabang arteri pulmonari. Begitupun yang warna apa ini? Apa itu apa? Lumen. Sama. Berarti ini apa? Mana? Ini vena atau arteri? Dulunya arteri ya? Yang mana arteri? Sama-sama lumennya puluh ya. Yang biru arteri. Biasanya arteri lebih kecil kan? Ya, kayak pusingnya itu kayak sama ya, kayak cabang kecilnya deh. Ini cabang kecilnya lagi. Ya, lanjut berikutnya. Nah, kalau ini adalah jangan share itu. Lumen ditunjuk. Itu lumen apa ini? Ada nggak tulang rawan hialinnya? Nggak ada. Berarti di level di bawah bronkus intrapulmonari, yaitu bronchiolus. Ingat baik-baik. Kalau tidak ada tulang rawan hialinnya, berarti namanya adalah bronchiolus. Bronchiolus tidak memiliki tulang rawan. Oleh karena itu, pada pasien yang mengalami asma bronkial, yang mengalami penyempitan adalah bronchiolus. Bronchiolus yang mana? Ada dua bronchiolus. Ada bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratory. Menurut kalian ini bronchiolus yang mana? Terminalis. Ini adalah bronchiolus terminalis. Nanti bronchiolus respiratory saya lihatin ya. Ini bronchiolus terminalis. Ya. Nah, berarti orang pada pasien asma ini yang menyempit. Ya, kenapa bisa jadi menyempit? Karena tidak ada pulau-pulau tulang rawan hialin, sehingga tidak ada yang menjaga menjaga kekokohan daripada lumen tersebut. Karena nggak ada yang menjaga kekokohan, berarti otot porosis ini bisa untuk menjepit lumen ini. Makanya orang asma kan jadi apa? Ada yang asma sini? Masuk. Asma kan? Enggak. Gak ada yang asma? Wih, sehat semua ya. Alhamdulillah. Atau gak ada yang mengaku ya? Biasanya kalau asma tuh ada suara bunyi kan? Kalau dia gitu ya, kalau dia bersin napas. Nah, kenapa dia berbunyi? Gara-gara ini kecil ini. Dari lubang seperti ini jadi lubangnya kecil. Ya, karena ada kontraksi, mungkin karena alergi dan segala macamnya ya. Nah, bronchiolus itu memiliki sel yang khusus banget yang ada di sekitarnya dia. Nah, berbentuk seperti dum atau kubah, seperti yang ditunjukkan warna hitam ini. Sel ini disebut dengan sel Clara. Fungsinya sel Clara adalah menghasilkan cairan surfaktan. Apa itu cairan surfaktan? Agar tidak mengempiskan alveolus. Betul. Surfaktan adalah cairan yang nanti dihasilkan oleh bronchiolus di sini untuk tidak mengempiskan si bronchiolus dan juga tidak mengempiskan si alveolus. Jadi sel ini akan dikeluarkan sekretnya untuk mengisi ini. Loh, kenapa harus mengisi ini, Dok? Karena kalau nggak diisi ini akan kolaps. Tahu kolaps? Nyempit. Kenapa dia nyempit? Karena nggak ada ini tulang rawan. Jadi gampangnya itu. Kalau ini nggak perlu dilumasi dengan surfaktan. Kenapa? Karena ada tulang rawan yang menjaga kekokohannya. Seperti gedung gitu, kalau ada temboknya kan kokoh kan. Bayangin gedung ini dari balon. Ayo, tekan dari luar apa? Empes langsung. Ya, tapi kan ada tulang-tulangnya, ada tembok-temboknya, maka dia kokoh. Gak perlu cairan. Sekarang logikanya. Kalau ruangan sebut balon, kan isi udara atau isi air. Kira-kira balon sebut ngembang enggak? Ya. Ngembang, membesar. Nah, itu yang terjadi. Kalau surfaktan hilang, akan terjadi kolaps. Kapan hilang? Pada bayi-bayi prematur usia kurang daripada 37 minggu, paru-paru akan belum matang, atau secara logikanya sel Clara belum akan menghasilkan surfaktan.
sekarang. Ingat baik-baik. Makanya orang nanti kalau kalian masuk di anak, kalau ada bayi-bayi prematur itu memiliki tingkat kematian tinggi. Kenapa? Karena paru-parunya kolaps semua. Ya, karena surfaktan belum dihasilkan. Jadi kempis. Ya, dia akan baru menghasilkan setelah umur 38 minggu. Nah, kenapa kalau persiapan bayi disebut dengan aterm atau bayi disebut dengan apa? Sudah siap untuk keluar itu di usia 38 sampai dengan 40 minggu. Itu persiapan untuk kita pimpin persalinan. Tapi di belum itu kita sebut sebagai bayi prematur. Memiliki tidak ada surfaktanya, maka dia parunya akan kolaps. Kenapa dok sekarang masih bisa hidup banyak bayi prematur? Nah, karena kita menemukan penggunaan kortikosteroid kita suntikkan pada pada ibu, ya, pada ibu dan pada bayi juga, ya, kortikosteroid itu akan meningkatkan produksi daripada sel darah. Selnya akan dipicu naik untuk dia bisa mengeluarkan sekretnya. Nah, makanya pada bayi-bayi yang prematur kita pasti akan menyuntikkan kortikosteroid. Ingat baik-baik. Bahkan nanti lupa itu, ya, kalian akan menyebabkan kematian pada bayi prematur. Jadi semua lupa ya. Nanti di pelajaran di objin dan di anak akan diajari ya penggunaan kortikosteroid untuk mengaktifkan si Clara ini. Ya. Clara. Oke. Kalau tidak mati pasti ya bayi-bayi prematur ya. Dulu zaman dulu lebih banyak mati ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya ini lumayan apa ini? Ini ada isinya nih. Bendungan. Tidak. Ini bukan bronkiol. Kalau bronkiol itu sel epitelnya itu epitel kubis gitu. Nih, bronkiol itu epitel kubis. Tuh, banget. Ini Elemen kritis. tidak. Ini ada isinya tuh, merah-merah. Sisa-sisanya. Pemanfaatan ternyata 16. Ini darah. Berarti ini adalah cabang vena pulmonalis. Betul, vena pulmonalis cabangnya. Ini karena darah-darah. Dan ini epitelnya berlapis, epitel selapis pipi, tonjolan dikit tuh. Nonjol. Ya, dan bentuknya itu tidak bulat, tapi dia tidak beraturan ya. Ini cabang vena pulmonalis ya. Sediaannya paru-paru ya. Oke, berikutnya. Nah, lumen ditunjuk oleh panah hitam. Ini apa? Panah hitam adalah bronchiolus terminalis ya, tapi yang sudah lanjut ke berikutnya. Kalau tadi kita lihat hanya yang bulat saja kan. Nah, pas potongannya bagus seperti ini modelnya. Ini ada bronchus terminalis ya, di mana dia akan langsung melanjutkan diri menjadi bronkus setelahnya, yaitu warna biru, yaitu bronkus respirator ya. Yang masih merah begini ini masih bronchiolus respirator terminalis. Nanti mendekati sini sudah mulai hilang merah atau tebalnya ini, berganti dengan epitel yang ada di alveolus lapis pipih gitu ya. Jadi menjadi bronchiolus respirator ya. Itu urutannya. Yang hijau cabang arteri pulmonalis. Oke, nah sekarang ini adalah paru-paru atau gambaran tanpa menjadi bronkusnya ya. Nah, yang warna merah ini, yang satu ini, ruang itu adalah yang ini, yang satu ini. Ada yang tahu namanya apa? Seperti bunga. Maka namanya? Namanya apa? Ductusnya saluran. Kayak seperti bunga nggak saya bilang. Sakus, ya ini sakus alveolus. Sakus kata sakus oleh sak itu kantong gitu ya. Jadi banyak kayak kantong kayak bunga gitu. Namanya sakus alveolus. Kalau yang ini, kalau ini terdiri atas alveoli jadi satu, ini satu alveoli. Berarti namanya alveoli atau alveolus. Bisa bedain? Ya, ini alveolus satu sendirian, tapi kalau dia bergabung-gabung menjadi sakus alveolus. Kalau bentuknya seperti ini, seperti ada saluran. Ductus alveolus. Nah, seperti ini bedanya ya. Ya ini semuanya alveoli kalau kita gampangnya. Cuman dalam bentuk histologi karena bentuknya berbeda-beda ya. Oke, nah lapisan luar ini pleura apa? Pleura visceralis. Ini sama juga, ini cabang apa? Cabang
cabang arteri pulmoner atau arteri bronkialis ya? Lupa sih. Cari sih. Udah selesai. Lakukan perubahan mulai dari Sekarang. ya berubah Power Ranger. Oke lanjut. Gendut. Astagfirullahaladzim. Karena itu dulu. Gendut. Ika kali. Atau latihan soalnya. Anak Yuk dijawab soalnya. Nomor 1. Oke, apa ini? Bentukannya sediaan dulu. Sediaan apa ini? Konka nasalis. Bentukan ditunjuk oleh panah hitam. Belum diisi ya. Turbinat bone. Lanjut lumen ditunjuk oleh panah hijau. Plexus venosus pada mukosa. Respiratory betul. Hah? Pada mukosa pada permukaan. Oh, konka nasalis. Sediaan. Oke, lanjut. Berikutnya apa ini? Lumen di sebelah kanan, petunjuk kanan di sini. Sinus venosus betul pada sebelah kiri petunjuk. Bila olfaktoria, bentukan dari warna biru adalah kelenjar momen betul pada mukosa olfaktoria betul. Ya karena nggak ada gobletnya. Betul ya, betul semua. Boleh. Ini pintar kalian. Sediaan ini apa? Sediaan epiglotis. Sediaan epiglotis pada petunjuk ke atas adalah sisi apa? Laringes. Larinial karena Oh, ada benar. kelenjarnya. Benar ya? Ya, yang bagian bawah adalah Laringes. larinial karena nggak ada kelenjarnya. Oke, lanjut berikutnya. Yang warna hijau adalah cekungannya adalah ventriculus Morgansi. morgagni. Bentukan pada warna hijau. Liga ventricularis ini kelenjarnya di sini kecil ya. Nah itu ada yang putih-putih ini berarti gobletnya. Kalau yang biru, liga vocalis karena di bawahnya ada ini apa? Musculus vocalis. Ini bikin kita bersuara kan? Getarnya ini ya. Oke, sediaannya apa ini? Lupa sediaannya. Lari. Sediaan apa dulu nih? Paru-paru. Lumen tunjuk pada hitam. Cartilago. Bronchus intra pulmonari betul. Ini katanya pulau-pulau. Lanjut berikutnya bagian dari seluruh bentukan dari lumen apa? Trakea. Sama seperti di sini ya. Lumen terlalu panah hitam ini apa? Terminalis. Lanjut merah. Respiratory betul. Hijau. Yang mana? Kan ada bentukannya seperti saluran. Ductus. Ya, betul. Urutannya itu terminal respiratory kemudian jadi ductus alveolaris. Kemudian yang ini saccus alveolaris. Kalau mau bilang alveoli ini sambungannya alveoli ya. Kecil-kecil sendirian. Di dalam alveoli ada 2 sel. Apa nama selnya? Oh, ada di sini. Enggak ada. Sel apa? Sel? Hah? Oh, bukan. Clara mah di bronchiolus. Di alveoli. Clara. Apa namanya lupa sih? Saya cari. Inter alveolaris betul nggak ya? Buku jasel. Jasel di sekitar sini biasanya. Jasel itu kan makrofag. Namanya apa tadi? Oh ini sel tipe 1, sel tipe 2. Nah, sel tipe 1 alveolar atau sel tipe 2 yang menghasilkan surfaktan di mana? Sel tipe 2. Jadi surfaktan itu dihasilkan tidak hanya pada Clara saja, tapi dihasilkan juga oleh sel tipe 2. Nah ini pertanyaan teori biasanya keluar ya. Sel Clara dihasilkan oleh kecuali. Ya nanti sel-sel ini, sel ini, sel ini. Yang benar adalah Clara dan sel tipe 2 ya. Sama-sama menghasilkan surfaktan. Oke, lanjut berikutnya ini sel yang 7. Nah, ini menghasilkan cairan
dan otomatis jawabannya. Ya, paling intim dari lumen bronchiolus. Lumen dia warna biru. Sebelahnya cabang arteri Pulmonalis. pulmonaris ya. Iya. Semuanya pulmo ya, bronchiolus itu. Sel Clara. Apa tuh? Birunya di mana sih? Sel Clara. Nomor 2 cabang. Oh iya, semua cabang arteri pulmo semua. Gak ada bronchiolus. Ya benar cabang arteri pulmo lah. Sesuatu ya. Ya sudah lanjut. Berikutnya, nah ini sel tunjuk oleh panah hitam. Sel tipe 1. sel tipe 1. Kalau tipe 2. Oh, sel tipe 2 yang besar. Oh, betul. Kalau tipe 1 yang kecil, nanti sel tipe 2. Nah, ya dia bulat, lumennya besar. Wow. Next dulu. Ya, makanya disebut dengan the great alveolar cell. Aku apa sih pasti di fitnah lagi. Bapak ibu bakar ke Alira kan. Makanya tak circle. Enggak ada pertanyaannya mas. Terlalu susah ya. Jadi susah kan? Bukan sulit. Gak banyak ketemu tapi kali ini nggak bisa pasti. Big mu ada 1 atau 2 tuh. Jadi pasti pertanyaannya hanya sekedar ini alveoli atau sapusnya atau ductusnya. Biasanya nggak ada. Iya. Udah selesai. Lanjut sekarang ke mata ya. Tolong dijawab. Baik. Ini mata. Ini mataku. Ini mataku. Aku tak suan. Ini mataku, mata. Stres. Ini panah hitam apa sih? Oke. Oke. Ya lihat ke depan lagi sekarang. Ini seluruh lapisan ini adalah apa? Kornea. Apa tahu kornea? Alah. Iya, ini sama kornea betul. Ya. Mata Ini ini kornea. Dalam Cuman apa? tahu nggak mana sisi luar, mana sisi dalam? Nah, pertanyaan saya, ini nomor 1 atau nomor 2 yang sisi luar? Atau 2? 2 atau 1? Ya betul, 1 nomor 1. Nah betul, pintar ya, karena bentuknya cekung. Berarti ini sisi luar, ini sisi dalam. Kenapa penting kalian tahu seperti itu? Karena pertanyaan berikutnya akan keluar. Pertanyaannya adalah garis tipis yang saya tunjuk adalah betul, pintar. Membrana Bowman. Karena pertanyaan berikutnya garis tipis yang saya tunjuk adalah membrana Descemet. Sama pertanyaannya, tapi jawabannya berbeda gara-gara posisi dari lekukannya. Sama-sama pertanyaannya adalah garis tipis yang saya tunjuk. Di sini garis, di sini pun garis, ya. Cuman di sini Bowman. Kok tahu dong kenapa ini Bowman? Karena permukaan luar. Bentuknya seperti cekung begitu ya. Kalau ini sudah pasti bagian dalam, berarti adalah Descemet. Itu bedakannya, ya. Oke, berikutnya. Kalau lapisan yang saya tunjuk di sini, epitel, kornea. Betul, pertanyaannya sama-sama tipis banget. Kalau satu tadi adalah garis, kalau yang epitel adalah apa tadi? Lapisan. Ya, kalau ini nih lapisan yang ditunjuk. Kalau yang di sini endotel, kornea. Kalau pertanyaan seluruh lapisan baru adalah kornea. Bedakan pertanyaannya. Kalau pertanyaan seluruh lapisan adalah kornea, tapi kalau lapisan saja berarti itu merujuk pada permintaan 5 lapisan. Kenapa ada jawabannya sediaan? Karena dulu dosen saya pernah ngajarin kalau sediaan itu pasti jatuhnya ke mata. Kornea itu bagian dari kesediaan mata. Jadi nggak ada sediaan kornea, nggak ada. Ya, sediaan itu adalah mata. Jadi ya, kita nggak menyebut ketersediaan, tapi seluruh lapisan untuk membedakan dari lapisannya dan membedakan dari sediaan. Oke, lanjut. Berikutnya, bentukan merah yang tunjuk. Musculus, sphincter, pupil. Betul. Kenapa? Itu yang ini. Kalau yang sebelahnya dilatakan pupil. Betul. Ya. Kalau sphincter dekat dengan pupil, kalau yang dilatator menjauhi pupil dan adanya di tepian dan seperti garis lurus merah seperti ini. Seluruh bentukan ini disebut dengan iris. Betul sekali. Kalau begitu, ini ruangan apa? Ruang Chamber yang mana?
anterior. Chamber anterior, COA. Kalau yang ini COP. Kalau ini? Hah? Bukan. Karena ini COP. Nah, ini adalah lensa. Kan ini COP, berarti belakang COP adalah lensa. Betul. Kalau COA berarti depannya sini. Oh, ada bentukan di sini. Apa itu? Retina. Duduk pupil kan itu tutup pupil tuh. Adalah kornea. Oke, lanjut. Nah, ini ruangan apa tadi? Chamber. Ya, COP. Ini COA. Ini kan ada indikator merah banget. Ingat yang selalu iris pada bagian iris yang menghitam, ini adalah bagian daripada retina pars iridica, betul ya. Otomatis dia akan selalu pada bagian posterior. Selalu di bagian posterior. Berarti ini sudah pasti COP, berarti ini sudah pasti COA. Walaupun saya ragu ini antara kornea kah atau lensa, karena mirip-mirip kan secara sekilas. Tapi jangan lihat ininya, lihatnya yang hitam ini. Kalau hitam ini selalu mengarah ke posterior. Gitu. Oke, berikutnya bentukan merah seperti garis. Musculus dilator pupil. Nah, berarti ini apa? Ruangan apa? COP ini. Berarti ini kornea ini. Gitu ya, betul. Gampang. Bentukan dari tunjuk langsung lensa. Oke, ini tonjolan yang ditunjuk. Prosesor garis ini seperti garis-garis yang ditunjuk. Ligamentum suspensorium zonula sinii lentis. Panjang sudah tuh. Tapi kalau yang bilang ligamentum suspensorium jadi udah cukup ya. Oke, yang tadi proses ciliaris. Kalau yang ini berarti corpus ciliaris, betul. Kalau muskulusnya? Musculus ciliaris begitu namanya ya. Pintar. Oke, lanjut. Nah, berikutnya celah-celah yang tunjuk. Pertanyaan celahnya. Ini ada di mana nih? Ini sebelum celah ini dulu. Tonjolan dikit ini apa namanya? Atau tonjolan ini? Hah? Oke, yang mana itu? Ini kan? Ah, celah betul. Spasium iridis dari Fontana. Ini yang kemarin saya sebutkan. Ya. Kalau ada pertanyaannya, garis-garis yang ada di sekitar celah adalah ligamentum pectinatum. Kalau ini tonjolan tunjuk. Taji sklera. Daerah apa ini? Perbatasan antara kornea dengan sklera. Limbus. Natasha. Ruangan apa ini? COA ini. COP. Oke, ini ada saluran kanal sklera. Mari. Oke, ini sama nih. Lumen apa tadi? Lumen besar adalah kanal sklera. Ini juga ini juga. Oke, lanjut. Nah, tadi udah apa? Ligamentum suspensorium zonula sinii lentis. Oke, lanjut. Di ujung kiri petunjuk ada lapisan apa? Ada tuh. Enggak dong. Ini perhatikan, ini warna hitam, ini warna merah banget, ini bagian dalam. Ini corpus vitreous. Berarti ini apa? Lapisan yang di luar dari corpus vitreous. Corpus vitreous yang mengisi dalam gel yang mengisi dalam mata. Bukan aquasumor, bukan. Aquasumor mah yang ini, aquasumor yang ini. Ini aquasumor mah ini. Nah, ini corpus vitreous. Gel, cuman karena perjalanan histologi jadi gelnya hilang. Berarti ini adalah ya vitreous humor. Ya, nama bentukannya corpus vitreous, tapi nama cairannya vitreous humor, gitu ya. Nah, berarti yang berada di luar corpus vitreous adalah atau pada bagian dalam dari lapisan mata. Belum ini apa ini? Ini adalah retina pars retina pars optica yang tebal. Kalau ini adalah retina pars ciliaris. Karena ini kan berarti ini apa yang hitam? Koroid. Bukan. Betul. Kalau yang beda. Daerahnya namanya ora serata. Kalau pertanyaan daerah yang tujuh adalah ora serata. Yaitu apa? Ora serata adalah perpisahan atau perbedaannya antara retina pars optica dan
Pars ciliaris ini namanya daerah oras rata. Walaupun ada pertanyaan, tapi jawabannya adalah oras rata. Ya. Berarti di belakang daripada retina ini adalah koroid. Betul. Di belakang koroid adalah sklera. Betul. Ini sklera, koroid, retina. Ya. Oke. Nah, lapisan apa yang tunjuk? Ini bulat-bulat. Ini seluruh lapisan ini adalah apa? Koroid. Betul. Koroid punya 3 lapis, ya. Yang paling atas ini, ya, suprakoroid, kemudian lapisan pembuluh darah, vaskuler, baru ini membrana Bruch, ya, benar ya? Bruch. Nah, yang lapisan koroid, yang vaskuler terbagi menjadi 2, yaitu korio vaskuler yang ini, yang ada pembuluh darah besar-besar, dan korio kapiler. Berarti yang kedua adalah korio kapiler. Pertanyaan untuk koroid biasanya mengarah 2 itu saja, yaitu yang koroid yang vaskuler atau yang korio yang kapiler. Tinggal bedakan posisi saja. Kalau saya tunjuk di sini berarti ini adalah yang kapiler, kalau yang di tengah-tengah lubang besar adalah yang vaskuler. Itu ya. Yang lainnya suprakoroid dan membran Bruch tidak mungkin saya tanyakan, ya. Berikutnya, nah kalau ini koroid yang Vaskuler. korio Vaskuler. Oke, ini lapisan apa? Ingat urutannya. Kalimantan itu pertanyaannya garis. Ingat urutannya. Ini sediakan kayak seluruh lapisan ini seluruh lapisan apa? Retina, pas, optika. Nah, yang setuju adalah ingat berkelit, NP, gasali. Ini yang mana? Yang kerucut. Ya, jadi yang kerucut. Betul. Ya, kalau yang ini saya tunjuk lapisan apa? Berpigmen. Kalau garisnya saya tunjuk ingat hafalannya. Limitan eksternal. Ini urutan yang mana nih? N. Nuklear eksternal. Ini fleksibel eksternal. Ini nuklear internal. Kan? Ya, bukunya ketika itu. Oke, lanjut ini. Nuklear internal. Lanjut ini. Fleksibel internal. Ini yang tipis. Ganglion ini. Sabut saraf ini. Limitan internal. Oke, nah ini cekungan ini disebut dengan excavatio. Salah. Ini adalah makula lutea. Kalau makula lutea, nanti excavatio kita lihat. Kalau excavatio itu dia bentuknya di sini belakang ada besar banget, yaitu nervus optica. Nah, kalau ini nggak ada nervus optica, tapi dia bentuknya ini masih retina semua. Ini masih retina semua. Cuman kemudian ini ada yang menipis, menyisakan sisa rod dan kon saja, dan sisa berikutnya berarti berkelit. Nah, berkelit di sini. Sisanya hilang. Sisanya bergerak ke arah samping-sampingnya. Untuk sebuah cekungan disebut dengan makula lutea. Oh, sorry, cekungannya namanya adalah fovea centralis pada daerah makula lutea. Sorry. Cekungannya disebut dengan apa? Fovea centralis, kalau daerahnya makula lutea. Ini yang disebut dengan pusat apa? Fokus cahaya. Kan nanti ada kakak ya, sama saya tajam penglihatan, sama kalian tuh sama semester 4 disuruh Pak. Nah, belum jadwalnya, saya udah dibagikan. Saya nggak tahu antar kalian atau semester yang lain. Nanti saya ajarin kalian terkait dengan visus. Nah, visus yang saya jelasin itu sebenarnya ini. Bayangin nih, ya nanti aja lah. Kalau saya kalian nanti saya ingetin lagi. Ini adalah yang kita sebut dengan fovea centralis. Oke, dan makula lutea ya. Nah, baru ini. Kalau bentukan besarnya juga adalah nervus. Kalau pada cekungannya, betul. Ini adalah excavatio papil nervus opticus. Ya. Nah, di sini ciri khasnya apa? Tidak lagi ditemukan retina. Ini artinya berhenti di sini. Ya. Disebutnya titik buta. Ya. Titik buta. Ini lamina cribosanya sklera. Cuma kira. Ini baru tadi. Bentukan garis-garis ini adalah lamina cribosa, punyanya sklera. Ini lumen yang 7 arteri centralis, ada bentukan dari nervus opticus.
Atas sana. Bentukan apa ini? Glandula atau boleh kelenjar mebom, boleh. Sedianya Ke atas mana? palpebra atau kelopak mata, boleh. Ini adalah mebom yang kemarin saya bilang membuat bintitan, tapi namanya adalah kalazion. Nanti dihafal itu, nanti mata wajib masih keluar ujiannya tuh ya. Makanya saya sampai hafal gara-gara waktu ujian belajar ya, walaupun SKS juga. Tapi ingat terus ya, sekalinya belajar ingat terus ya. Susah lupa saya. Susah lupa sih. SKU. Alhamdulillah saya. SKUP. Oke, terus ini ada kelenjar lagi nih. Mana ada kelenjarnya? Ini, ya, ini kelenjar aklimal pada kelenjar palpebra namanya adalah apa? Zeiss ya. Mol. Yang satunya kelenjar Zeiss. Itu kelihatan jelas ya. Tip ini gambar lainnya. Ini apa? Sedian apa ya? Palpebra juga ya. Oh, itu nggak kelihatan rainbow dan lain-lain ya. Aneh. Atas ke atas pancet. Dah habis berbekal tekad dan semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Kata-kata hari ini kelas kita. Lanjut. Kita ke soal. Lebar. Ini lucu banget itu. Oh iya, ada mata ya? Lupa saya. Soalnya di king Ah, udah ada. Udah bukannya kemarin belum masukin ya? apa yang cara itu? Ya ini. Nah, aku sopo nak udah benda. Oke, yuk sekarang kita ke mata. Oke, pertanyaan berikutnya. Tonjolan ditunjuk oleh panah hitam. Prosesus ciliaris berangkat pada bentukan korpus ciliaris, bentukan merah seperti tali disebut dengan ligamentum suspensorium zonulazini Astagfirullahaladzim. panjang. Bisa bentuk. Oke, lanjut berikutnya. Bentukan ruangan pada panah hitam. Chamber anterior atau COA, yang merah COP, yang biru kornea, yang hijau iris. Lanjut, lapisan tujuh panah hitam. Oh, ada lagi. Oh, harusnya pertanyaannya seluruh lapisan ditunjuk ya. Iya betul sih. Kalau pertanyaan seluruh lapisan ditunjuk adalah retina, pars optika. Kalau nuklear itu nanti pertanyaannya sendiri lapisan ditunjuk. Ini saya salah petunjuk ya. Harusnya ngomongnya mungkin seluruh lapisan ya, supaya ngomongnya retina. Kalau yang hijau seluruh lapisannya adalah koroid. Kalau yang seluruh lapisan warna merah sklera. Sediaannya mata. Oke, nah ini baru pertanyaan. Lapisan garis ujung petunjuk. Limitan limitan eksternal terdapat di antara sebelah kiri ini nuklear, eksternal kanan kon dan rod ya, oke, batang dan kurcut. Bagian dari seluruh bentukan retina, pars optika. Berikutnya daerah ini adalah ora serata. Ini tadi ya pertanyaan daerah. Merupakan lapisan dari kiri yang tebal optika, yang kanan ciliaris, betul. Yang lapisan hijau oleh panah hitam. Boleh stratum atau lapisan koreo vaskular. Ya benar ya, vaskular. Yang warna biru koreo kapiler. Dari lapisan koreo. Batang dan kancut. Berikutnya yang ketujuh seluruh lapisannya adalah oke ya, seluruh lapisannya kornea. Yang warna hitam stroma kornea. Yang warna hijau membrana Bowman. Yang biru membrana descendant ya. Oke, lanjut. Enggak ya. Retina, pars. Oh, yang mana? Yang biru. Oh, lapisan. Oh iya, endotel. Oh iya, endotel. Ya karena pertanyaannya lapisan dari panah biru ya, saya nggak perhatiin. Kalau yang dua, yang baru Bowman ya. Nah, betul. Kalau yang biru pertanyaannya garis baru descendant ya. Oke, terima kasih. Berikutnya lapisan tujuh panah hitam. Stratum. Yang lion. Kapiler. Yang hijau Korneo kapiler. flexiform.
fleksibel, internal, yang biru, sabut gampang. Oke, lanjut. Empat. Oh shit. Muskulus, Victor, pupil, Terus. apa itu? Bentukan merah, bentukan merah memanjang. Oh, seluruh bentukan yang ini maksudnya iris. Stroma cornea. Nah, yang kedua baru Stoma atau stroma? apa ini? Musculus sphincter. Kalau yang warna hijau adalah lensa. Oke, ini baru kornea kan ya, karena posisi hitamnya di bagian. Selanjutnya bentukan tujuh warna hitam. Hah? Glandula meibom. Biasa, men. Yang banyak besar-besar di sini meibom Mas. Terdapat pada sediaan papet. Berikutnya cakupan 7 excavatio papil nervus opticus. Bentukan besar sebelah kirinya nervus opticus ya. Berikutnya lumen tujuh warna hitam, canal squam, garis-garis, ligamentum pectinatum, celah-celahnya, spasium anguli-iridis. Habis. Cepat. Terakhir sih. Terakhir apa? Telinga. Gampang mengatakannya. Celah-celah gambar apa? Semoga lancar nanti. Amin. Gue harap banget gue coy. Sini kayak tulisannya. Dulu ingat saya, mata itu termasuk pelajaran yang susah banget ya. Susah banget dipelajari oleh oleh anak kedokteran ya, anatominya. Karena nggak tahu saya apa cepat lupa atau apa ya. Jadi dulu waktu zaman saya dulu kuliah, kalau sudah anatomi mata, waktu kita waktu di koas itu sering diulangi dulu kan anatomi matanya kan. Nah itu semua pada nggak bisa jawab. Anjir ngapet mana? Terus kemudian saya ingat banget di mata dulu saya nggak pernah cerita belum ya. Harus kuatan ya lo kan? Jadi saya dulu di mata itu saya tuh dulu kepingin jadi spesialis mata. Saya sempat dapat rekomend jadi spesialis sebenarnya. Cuman waktu saya ke Surabaya satu lain hal akhirnya saya nggak lanjut ke SPM-nya. Cuman saya ingat banget waktu itu guru saya itu killer banget ya. Jadi killer banget, diomelin saya selalu sama guru saya apa tuh sampai sekarang masih kontak sama beliau. Kelompok pasti berkunjung ke rumah guru saya. Apa tuh spesialis mata senior banget di Lombok. Nah beliau itu sangat sabar pokoknya nggak ada nilai yang di atas B, dapat nilai B. Saya dulu nggak ada AB ya nggak ada. Jadi nilainya itu A, B dan C. Jadi wassalamualaikum tuh ya. Kalau ada A sudah pasti B. Gitu. Zaman kan sekarang ada AB kan, ada BC itu saya nggak ada tuh zaman. Benar-benar sabar A, B. Nah, waktu di koasnya itu nggak ada sama sekali dapat nilai B. Nah tapi sama guru saya ini saya ingat banget. Saya itu disayang banget karena semenjak di pendidikan seperti ini, saya soalnya skripsian itu sama suaminya. Suaminya itu dokter bedah. Saya skripsi sama beliau sama dokter bedah. Cuman yang mengoreksi saya itu bukan suaminya, tapi istrinya yang spesialis mata. Jadi saya dibantai dari semua skripsi saya itu semua dicoret. Tiba-tiba gitu. Salah semuanya. Disuruh datang ke rumahnya gitu kan ke prakteknya. Terus datang ke praktek. Diomelin itu sama bukan yang ngomelin bukan yang suaminya, tapi yang sama istrinya gitu. Ya yang ini habis gitu. Diomelin semua salah semua ini. Ulang semuanya. Saya di rumah sambil nangis gitu ya. Berarti capek tuh bikin itu. Sayangnya kita masih belajar kan. Berulang kali akhirnya terima gitu. Kalau suaminya sih kata istri saya gitu. Jadi benar-benar saya tuh bermain dua pembimbing gitu ya. Belum lagi pembimbing ketiga gitu ya, pembimbing statistik. Nah tapi di situ mental saya terasa sama beliau akhirnya dekat gitu. Nah itu benar pada saat saya di mata waktu koas sama beliau gitu kan, ketemu sama karena beliau senior, jadi yang lain tuh tunduk kan, yang junior-juniornya guru saya yang SPM tuh masih tunduk sama beliau. Akhirnya karena saya dikenal terus gitu. Jadi apapun tuh pelajaran tuh saya excel dia karena nggak tahu saya disayang gara-gara saya ngotot kan, saya kekok kalau saya nggak bisa tuh apa yang saya salah apa saya dok gitu, saya mau perbaiki gitu apa yang salah saya. Nah sampai akhirnya kalau disuruh presentasi, kan teman-teman saya presentasi mata itu slide-nya itu banyak gitu, kata-katanya banyak gitu.
Bisa sampai 15 slide gitu. Nah, saya cuman 5 slide waktu itu. Satunya cover, yang paling terakhir adalah terima kasih, satunya gambar, gak ada kata-kata. Saya jelasin 15 menit gitu. Terus sampai hangat gitu guru saya. Itu dari mulai anatominya sampai dengan penyakitnya saya jelasin. Karena sebelumnya saya baca dulu kan. Nah, teman-teman saya sampai ngangkat ngeliatin gitu. Wah, bisa ya, bisa ya. 15 menit saya ngomong cuman 3 slide saja. Itu isinya gambar semua. Nah, dari situ akhirnya beliau terkesan. Akhirnya beliau pertama kali di mata waktu itu dapat nilai A menurut saya. Padahal waktu ujian saya nggak bisa jawab. Waktu itu ingat saya pada konjungtivitis gitu ya. Konjungtivitis saya salah nyebut terapi. Nah itu konjungtivitis viral pasiennya, tapi saya kasih obat-obatan antibiotik itu nggak boleh kan viral ya biasanya dibiarin saja ya. Tapi saya kasih antibiotik, obat yang kasih antibiotik dok gitu. Dijatin masa antibiotik gitu. Iya antibiotik, motor saya dengan antibiotik saya gitu kan. Akhirnya setelah selesai baru saya bilang masa itu viral, ngapain saya kasih antibiotik gitu. Saya lupa gitu kan. Nah, tapi waktu selesai dikasih nilai A gitu ya. Dan pertama kali itu satu rumah sakit kaget gitu ya. Wah dapat nilai A kamu tidak gitu, dapat gitu. Sama siapa? Dokter Farida nama guru saya. Dokter Farida gitu. Woi keren gitu ya. Walaupun saya dapat diomelin terus kan sebelumnya tidak tahu aja mereka prosesnya seperti apa. Tahunya kan dapat di hasil akhir gitu. Nggak tahu kalau dulu prosesnya gimana, saya nangis-nangisan gitu ya, dibantai sama beliau. Nah, tapi sekarang masih baik. Kalau saya ke Lombok saya pasti akan datangi beliau. Orang tua saya sama beliau masih komunikasi baik. Sama orang tua saya juga temenan sama beliau. Jadi, nah itulah mantra itu termasuk sulit ya kalau dipelajari bagi kalian. Kalau kalian pelajari dengan baik, insya Allah yang lain itu jadi lebih gampang. Ya. Oke, kita ke telinga selanjutnya. Oke, sekarang ke telinga. Kita tidak punya sediaan telinga yang bagus ya. Jadi saya nggak tahu apa nanti keluar ujiannya itu palingan dikit saja ya. Saya belum ngecek ya, karena lagi pemesanan telinga. Oke, ini adalah gambar dari sediaan seluruhnya. Ini ada tulang rawan yang elastis. Ini karena ada sabut-sabutnya tidak homogen ya, karena kotor gitu. Ini elastis. Kemudian di sini ada rambut. Ini ada folikel rambut. Ya, berarti ini adalah apa? Auricula, betul ya. Kalau dia nanti ini bedakannya dengan MAE. MAE nanti gambarannya ada kelenjar seromukusnya. Cuma di sini nggak ada kelenjar seromukusnya. Yang ada hanya isinya folikel rambut saja. Ini adalah auricula ya. Absen. Nah, kalau ini adalah sediaan apa? Ini adalah sediaan MAE. Ciri khasnya pasti satu jenis begini kalau muncul ya, yaitu adanya gambaran dari kelenjar seromukus. Ya, atau kerja serumen yang menghasilkan earwax itu. Padahal di sini sama persis, ini ada tulang rawan elastis, di sini ada rambut juga, di sini ada pita berlapis pipi tanpa tanduk, bertanduk sama persis dengan yang sebelumnya tadi. Cuma bedanya apa? Ya betul, bedanya adalah apa? Saya tunjukkan kalian seromukusnya. Kalau ada petunjuk ini sudah pasti mengarah ke arah MAE, tidak ada auricula memiliki kelenjar seromukus. Berikutnya ini ruangan yang ditunjuk oleh panah biru, panah merah adalah di bawah bagian sini. Skala timpani, betul sekali. Ingat kemarin saya jelasin ada 3 skala yang akan muncul di sini. Ini telinga dalam ya, ini koklea. Ini adalah skala timpani, ini skala media, ini skala vestibuli. Ingat baik-baik garis ini. Garis ini namanya membrana vestibuli. Ingat namanya ya. Membrana vestibuli. Sudah pasti yang ini adalah vestibuli. Karena waktu ujian sering banget kalian kebalik. Mana timpani, mana vestibuli atau sebenarnya. Saya udah kasih bocorin jawabannya adalah lihat garis ini. Garis ini kan yang paling vestibuli. Sudah pasti ini adalah timpani lawan. Dan ini sudah pasti adalah media. Saya namanya media tengah-tengah ya. Oke, lanjut berikutnya. Berarti ini ruangan apa? Lanjut. Media berisi apa? No. Skala media nama lain dari ductus cochlearis, berisi labirin membranacea. Labirin membranacea selalu berisi apa? Bukan. Selalu berisi lawannya. Endoli. Ingat baik-baik. Koklea adalah labirin tulang. Di
di dalam labirin tulang terdapat labirin membran. Labirin membran pada koklea kita namakan sebagai ductus cochlearis, itu versi anatomi. Versi histologi kita namakan sebagai skala media, sama saja. Berarti labirin tulang itu selalu berisi perilim. Berarti ini perilim, berarti ini perilim. Skala media atau labirin membranacea selalu berisi endolim. Berarti kalau pertanyaan ini adalah isinya adalah endolim, gitu ya. Oke, ini adalah isinya endolim. Siapakah yang menghasilkan endolim? Jawabannya adalah merah ini, bukan. Labirin membranacea kan nama bentukannya, tapi pertanyaan saya siapa yang membuat endolim? Ada jawabannya ini. Betul. Striae vascularis yang warna merah ini. Namanya striae vascularis ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, bentuk merah seperti garis disebut dengan membrana vestibuli atau membrana Reisner sesuai nama penemunya. Terserah. Berarti ini ruangan apa? Vestibuli ini skala media. Ini timpani. Itu ya. Oke, lanjut. Lapisan merah juga adalah striae vascularis, betul. Bentukan pada warna kuning? Ligamentum spiralis. Benar kan? Ya, ligamentum spiralis. Ya, atau spiralo atau spiralis. Ya. Berikutnya, bentukannya berbeda lagi dengan tadi. Kalau tadi koklea, sekarang adalah pertanyaan betul. Yang tujuh adalah ductus semicircularis. Kalau yang ini seluruhnya, yang ini ruangan ini, canalis semicircularis. Kalau yang ini berisi endolim, ini berisi perilim. Betul. Berarti lanjut ini canalis semicircularis berisi perilim. Bentukan yang tujuh seperti lidah begini. Ada di atasnya organon corti, namanya adalah kemarin belum sempat saya jawab. Membrana tectorial. Ada. Membrana tectorial. Kalau membrana basal itu gini, yang membatasi bahwa antara si timpani sama organon corti. Ya, ini membrana tectorial, ini membrana basalis. Nah, seluruh bentukan ini disebut dengan organon corti sebagai pusat dari reseptor pendengaran. Betul, ini sebab pendengaran. Organon corti. Ini yang buat kalian bisa mendengar itu karena merubah getaran air endolim berubah menjadi sinyal-sinyal listrik ya oleh organon corti. Berikutnya, ini organon corti ada di bagian medial, ada bentukan seperti inti-inti open test type. Ada tahu bentukan apa ini? Ini bentuk warna khusus. Betul. Ganglion spiralis berada pada daerah bukan mediolus. Betul. Jadi bentukannya adalah ganglion spiralis pada daerah mediolus. Daerah ini yang warna biru-biru namanya mediolus, yang ini baru namanya ganglion spiralis. Ini apa? Sama ya? Oh sama, ganglion spiralis ya, daerah mediolus. Nah, tonjolan apakah ini? Crista ambularis, ujungnya adalah cupula, merupakan reseptor dari iPad. Tadi kan organ corti reseptor apa? Organ corti itu reseptor pendengaran. Kalau crista dan cupula keseimbangan yang mana? Ada dua kan? Keseimbangan rotasi dan keseimbangan linear. Pertanyaannya letaknya di mana? Di kanalis kah atau di vestibuli? Di kanalis. Berarti kanalis adalah rotasi. Berarti dia reseptor dari rotasi, keseimbangan yang rotation ya. Ini adalah kanalis semicircularis ya. Cuman dalam posisinya yang ampula, yang menonjol. Selesai. Jika Anda belum meraih sukses, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Tuh. Jadi jangan takut untuk salah. Masih belajar, jadi diomelin itu biasa. Oke, silakan ada yang tanyakan. Masya Allah pintar-pintarnya, ada pertanyaan.
Ya sudah, kalau gitu Sampai lah. silakan dilanjutkan, dicari ya materinya sampai jam 9.30, benar ya? Hah? Oh 9? 9.30 ah. Jam lagi ya? Oke, silakan dicari. Kalau nggak ketemu sediaannya di telinga, mana yang ada sih? Karena fisika saya nggak bagus-bagus semua ya. Kalau yang lantai selalu bagus semua ya. Kalau yang telinga yang nggak bagus. Cukup nggak ada pertanyaan? Tak mau untuk saya jalan. Oke, kalau gitu terima kasih. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua, diberikan rezeki yang terbaik dan diterima amal ibadah dari semua.